Perkenalkan, nama saya Lintang Novela Rosada, guru kejuruan di jurusan Produksi dan Siaran Program Televisi SMK Negeri 1 Surabaya. Menjadi guru kejuruan adalah tanggung jawab serta tantangan yang besar serta kebanggaan bagi diri saya karena saya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menanamkan nilai-nilai praktek nyata kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Surabaya sebagai bekal di kehidupan nyata nantinya. Di video ini, saya akan menampilkan bagaimana saya menerapkan kamera SIM sebagai media pembelajaran. Awalnya, siswa hanya belajar teori kamera secara monoton, membaca, memahami, tanpa benar-benar memahami konsepnya secara utuh. Namun, sejak menggunakan kamera SIM, pembelajaran berubah, jauh lebih interaktif, mendalam, serta bermakna. Siswa bisa langsung mencoba bereksperimen dan memahami prinsip kamera dengan cara yang lebih menyenangkan dan aplikatif. Berikut ini adalah cuplikan proses transformasi pembelajaran yang kami jalani bersama siswa-siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, hari ini kita akan belajar materi mengenai segitiga exposure. Ada yang tahu nggak apa itu segitiga exposure? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Belum tahu. Oke, jadi segitiga exposure itu lekat hubungannya dengan yang namanya fotografi. Di sini ada yang suka fotografi? Saya. Suka fotografi? Ya. Oke, Dava suka fotografi. Tapi kalian tahu nggak sih, kita kok PSPT kok belajarnya fotografi ya? Karena di fotografi itu kita belajar caranya mengambil gambar yang baik. Jadi sebelum kita buat video yang baik, kita harus belajar dulu gimana caranya mengambil gambar yang baik. Ada yang pernah mengalami kendala nggak selama melakukan fotografi seperti itu? Saya Bu, saya itu sering foto senja, tapi hasil fotonya itu kadang sering kegelapan, sama kadang hasilnya itu agak kasar gitu. Kenapa ya Bu? Oke, itu namanya kamu itu belum mengatur segitiga exposure-nya Dava. Jadi segitiga exposure itu penting dalam fotografi. Apa saja sih segitiga exposure itu? Jadi ada 3, namanya segitiga ya kan? Ada yang namanya ISO, ada yang namanya aperture, dan ada yang namanya speed. Tahu semuanya 3-tiganya? Sudah pernah familiar ya, tapi mungkin belum tahu mengaplikasikannya seperti apa sehingga hasil gambar yang diperoleh bisa jadi noise, kegelapan, kalau terang biasanya terlalu terang, terus habis itu jadinya ngeblur seperti itu. Baik, kalau gitu Bu Lintang akan jelaskan satu persatu mengenai segitiga exposure. Di jurusan Produksi dan Siaran Program Televisi atau PSPT, kemampuan visual adalah pondasi utama. Siswa tidak hanya diajarkan cara merekam video atau menyusun berita, tetapi juga bagaimana cara menciptakan visual yang menarik dan juga bermakna. Salah satu keterampilan dasarnya adalah fotografi, ilmu tentang cahaya, komposisi, dan estetika gambar. Namun, di lapangan, pembelajaran fotografi kerap menghadapi kendala klasik, keterbatasan alat praktek. Kamera DSLR yang ideal untuk belajar jumlahnya sangat terbatas. Siswa harus bergiliran dan jumlah waktu praktek jadi sangat terbatas. Akibatnya, pembelajaran cenderung bersifat teoritis. Guru menjelaskan tentang aperture, shutter speed, dan juga ISO, namun siswa kesulitan membayangkan efeknya secara nyata. Padahal, dalam dunia produksi televisi, kemampuan memahami cahaya, fokus, exposure sangat penting. Jadi gitu, sudah paham belum? Sebagai seorang guru PSPT, sulit sekali mengajarkan konsep-konsep dasar exposure bagi siswa-siswa, apalagi tidak dibekali langsung kamera secara nyata di depan bangku. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa-siswa kami, bagaimana cara memahami segitiga exposure itu tanpa harus langsung memegang kameranya. Keterbatasan alat memicu saya untuk mengembangkan media pembelajaran ini.
Di banyak sekolah kejuruan, khususnya di bidang penyiaran dan juga multimedia, pembelajaran fotografi kerap menghadapi tantangan serius, yaitu keterbatasan alat praktek. Kamera DSLR yang mahal, jumlah unit yang terbatas, hingga resiko kerusakan membuat sebagian besar siswa hanya menerima teori tanpa kesempatan eksplorasi secara langsung. Padahal dalam dunia PSBT, keterampilan memahami cahaya, fokus, dan exposure adalah hal yang mendasar. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mengambil footage, membuat still foto, hingga menata artistik di sebuah set produksi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya menghadirkan kamera SIM dalam proses pembelajaran. Kamera SIM adalah simulator kamera DSLR berbasis web yang memungkinkan siswa berlatih fotografi secara virtual. Di platform ini, mereka bisa mengatur ISO, shutter speed, aperture, dan white balance, lalu melihat langsung perubahan hasilnya secara virtual. Misalnya, saat shutter speed diperlambat, objek yang bergerak tampak blur, atau saat aperture diperbesar, maka latar belakangnya menjadi lebih bokeh. Inilah kekuatan kamera SIM, memberikan feedback instan dan realistis yang mempercepat pemahaman konseptual siswa. Dengan fitur yang lengkap seperti mode auto, manual, kontrol pencahayaan, depth of field, dan antarmuka, kamera yang menyerupai aslinya, kamera SIM mendorong siswa untuk belajar aktif dan mandiri. Mereka bisa mencoba, gagal, memperbaiki, dan memahami setiap konsep teknis secara utuh. Keterlibatan ini selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Siswa tidak hanya menghafal teori, tapi juga menemukan makna melalui pengalaman langsung, mengambil keputusan, dan membangun kompetensi dari prosesnya. Kamera SIM menjadi sangat relevan di jurusan PSBT dan sejenisnya karena siswa terbiasa bekerja dalam produksi visual yang menuntut ketelitian teknis sekaligus kreativitas artistik. Dengan kamera SIM, keterbatasan alat bukan lagi menjadi hambatan, justru menjadi pemicu inovasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang aman, setara, menyenangkan, dan bermakna. Nah, jadi gimana setelah melihat simulator dan mencobanya secara langsung, ada nggak sih perubahan dalam diri kalian? Saya pikir aperture cuma angka, tapi ternyata saya lihat langsung di CamSim, ternyata itu bikin latarnya blur. Jadi kayak kamera beneran ya, Bu? Nah, ketika siswa bisa merasakan dampak langsung dari keputusan yang mereka buat, itulah yang dinamakan pembelajaran secara bermakna. Jadi, mereka lebih tahu, tidak hanya tahu, mereka juga mengerti.